Oke, kembali lagi dengan aku Argo Bocil, dan kali ini aku akan membahas tentang kehidupannya si J ini alias Ucok. Hai. Yang pertama itu adalah kehidupan Ucok sebelum dia pindah ke Liberty City Stories. Ya. Oke, jadi sebelum si Ucok itu pindah ke Liberty City Stories, kok si Stories sih? Stories mah gamenya itu GTA LCS aku ada. Jadi sebelum si Ucok ini pindah ke Liberty City, dia ini kalian tahu sendiri si Ucok punya keluarga namanya keluarga Johnson, terdiri dari ibunya, aku belum tahu nama ibunya, terus ada si Sweet Johnson alias Sweet, Kendall Johnson alias si Kendall, terus Brian Johnson. Nah, dari informasi yang berhasil ku dapatkan, katanya si Brian ini meninggal karena si CJ. Karena waktu itu si Brian sama si J ngebut-ngebutan di jalan, akhirnya mereka nabrak. Nah, si Brian itu kagak selamat. Karena itu si CJ karena masih merasa bersalah, dia kagak datang ke si Brian pemakamannya ini karena si CJ masih merasa bersalah ya mungkin. Nah, dari informasi yang aku dapat sih begitu. Oke. Ya, jadi itu penjelasan tentang si Brian. Terus kita langsung ke pembahasan tentang Grove Street sebelum si J ke Liberty City. Yang pertama adalah Grove Street tuh dulu kuat, cuman mereka ini tiba-tiba berpecah belah kayak Uni Soviet ya, seperti itulah ya, karena persaingan yang ketat juga dan juga beberapa permintaan berbeda dan pendapat yang berbeda. Untung ya kita dikasih Pancasila keempat. Nah, si Grove Street ini karena beberapa anggotanya ngotot biar bolehin jual narkoboy ya, narko. Makanya lah si Sweet itu kan nolak karena banyak anggotanya yang minta biar sama kayak Balas aja jadi narkoboy. Cuman karena si Sweet ini sangatlah anti dengan yang namanya narkop itu, dan dia lebih suka warkop, nggak canda ya. Nah, jadinya ditolak tuh sama Sweet. Allah, apa itu, aku tidak suka. Ya kayak begitulah makanya tuh terpecah belah menjadi Temple Drive dan juga ada susah aku ngomongnya guys ya. Salah satunya ada di misi ya, ada yang namanya Temple Drive Families. Dan juga dulu tuh katanya pas si J sebelum dia pindah ke Liberty City, namanya tuh bukan Grove Street namanya ya, tapi OGF, Orange Grove Family. Kalian bisa nemuin graffiti OGF di sekitaran rumahnya si J yang di Ganton. Kalau kalian jalan-jalan, kan ini ada jembatan nih ya, kalau gak salah di jembatan itu tuh ada graffiti bertuliskan OGF, artinya Orange Grove Family. Nah, karena itulah. Yang kedua tentang OGF, BTW OGF bajunya kalau gak salah tuh ini nih, kalau gak salah ya, kalau gak salah ini baju OGF dulu ya. Nah, terus kita lanjut topik pas si J ini udah di Liberty City Stories. Aku tadi agak keliru ya. Nah, karena Brian Johnson mati, Sweet marah besar ke si J.
Sweet nganggap si J udah gak pantas menjadi anggota Grove Street. Makanya karena si CJ merasa bersalah, ya ke Liberty City. Nah, di Liberty City dia itu kerja sebagai sopir pembunuh bayaran. Dan juga kalau kita lihat juga dia di intro awalan kita main di New Game, itu tuh kita bisa ngelihat cutscene dimana si J maling mobil gitu kan ya. Nih ya, aku save game dulu nih biar kagak hilang kocak. Nih ya, kurang. Nah, gini nih cutscene-nya guys ya. Kita save dulu. Tuturut. Kalian bisa lihat Prancis itu. 5 years on the East Coast. This time cold. Nah, lihat si CJ ini. Jadi begitu ya. Kalau nggak salah aku lihat di mana gitu. Si CJ ngomong, dia kayak ada video dia narik orang DRI mobil ya. Itulah di situ si CJ kerja sama orang yang namanya Joy Leone ya. Joy Leone. Nih tulisannya begini. Nah, udah baca belum ya? Nah, si Joy Leone ini ngebayar si CJ yang kata bakal nyuri mobil. Bener-bener emang si Joy. Nih, menurut kata ChatGPT juga nih. Nah ya, jadi pada intinya si CJ ini orang bayaran gitu. Kalau maling mobilnya tuh dia dibayar. Terus pas si CJ udah betah-betahnya di Liberty City Stories melulu, hai. Si CJ tiba-tiba dapet kabar kalau ibunya itu meninggal. Nah, karena disitulah hatinya si CJ mulai crying di kamar set jadi cewek set boy apa coba. Pokoknya si CJ jadi set. Terus dia akhirnya kembali ya ke Los Santos. Cuman menurut informasi yang beredar, kok bisa kayak pas banget gitu si CJ ada di Los Santos, belakang rumah dia, terus langsung ketemu sama si Tenpenny. Ada teori yang cukup masuk akal setelah aku nonton di YouTube. Itu supirnya ini udah standby gitu di posisinya dan dibayar sama Tenpenny buat standby di situ dan nunggu si J. Jadi si CJ bakal milih taksi itu. Nah, terus si Tenpenny bayar biar lewat rute ini gitu ya. Makanya bisa langsung ketemu lah itu si CJ. Nah, terus kenapa si CJ ditangkap? Karena itu adalah pengganti kasus pembunuhan ya. Dasar itu emang polisi korup. Elah. Si Hernandez ngebunuh rekan polisinya yang aku lupa namanya ya. Kalian bisa cari aja di Google atau ChatGPT mungkin up siapa yang dibunuh oleh Hernandez, sang polisi korup yang ada di GTA San Andreas ya. Nah, makanya lah setelah itu kalian bisa lihat sendiri ya di cutscene awalnya, tiba-tiba lagi naik taksi, tiba-tiba ada mobil polisi yang isinya ada Tenpenny, Pulaski sama Hernandez lah, dan langsung. Oke, sekian gitu aja. Terima kasih dari Argo Bocil. Ini truk gak bisa lihat tapi